You two wait outside. Do you want another chance? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang mengandung unsur perjalanan waktu, yaitu sebuah film berjudul 12 Monkeys. Film ini dirilis tahun 1995, dibintangi oleh Bruce Willis sebagai James dan Brad Pitt sebagai Jeffrey. Dan tentunya setiap film yang mengandung unsur perjalanan waktu pasti akan menimbulkan paradoks yang akan membuat kita cukup pusing dibuatnya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Diceritakan pada tahun 1997, 5 miliar orang di dunia atau sekitar 85% populasi manusia akan meninggal karena virus mematikan. Sementara sisanya bertahan hidup di bawah tanah karena permukaan bumi dihuni hewan liar yang membuatnya tidak aman untuk ditinggali manusia. Scene kemudian memperlihatkan seorang bocah bernama James tanpa sengaja menyaksikan seorang pria ditembak polisi di sebuah bandara bersama seorang wanita di sampingnya. Kejadian tersebut nampaknya sangat membekas dalam ingatan James hingga ia tumbuh dewasa. Scene kemudian kembali berpindah ke tahun 2035 di masa depan, atau sekitar 38 tahun sejak wabah penyakit melanda dunia. James kini berada di sebuah penjara bawah tanah akibat dari perbuatan kriminalnya. Penjara tersebut bukanlah penjara biasa, melainkan penjara yang dikhususkan untuk penjahat dengan masa hukuman minimal 50 tahun penjara. Merampok ratusan triliun, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Selama di penjara, setiap tahanan akan ditunjuk secara bergantian untuk pergi ke permukaan mengumpulkan sampel organisme, kemudian dibawa turun ke kota bawah tanah untuk dilakukan analisa. Dan kali ini adalah giliran James. Sebelum naik ke permukaan, James menggunakan baju pelindung lengkap agar tidak terkontaminasi virus yang mungkin saja masih menyebar. Terlihat permukaan bumi yang dulunya begitu ramai kini berubah menjadi kota mati. Tidak ada tanda-tanda manusia berkeliaran selain hewan liar yang diam-diam mengawasi James dari balik kegelapan. Karena itu, James harus selalu waspada agar tidak menjadi makan siang mereka. Selesai melaksanakan tugasnya, James kembali ke dunia bawah tanah. Dan tentunya sebelum dikembalikan ke selnya, James wajib mandi besar terlebih dahulu untuk membersihkan diri dari sisa-sisa kontaminasi. Setelah itu, James dibawa ke sebuah ruangan di mana para ilmuwan berkumpul. Mereka ini adalah para ilmuwan yang ditugaskan mencari solusi untuk menangani wabah dunia. Salah satunya adalah meneliti sampel yang dibawa dari permukaan untuk membuat vaksin penawar. Namun baru-baru ini, para ilmuwan tersebut justru memilih solusi alternatif, yaitu mengembangkan sebuah alat yang memungkinkan manusia pergi ke masa lalu untuk melacak jejak virus sebelum disebarkan, dengan harapan bisa menyelamatkan masa depan umat manusia. Maka dari itu, jika James bersedia menjadi sukarelawan untuk dikirim ke masa lalu, maka mereka akan mempertimbangkan keringanan hukuman. Bahkan jika James berhasil, bukan tidak mungkin mereka akan mengampuninya. Sebagai seorang tahanan dengan riwayat kekerasan serta hukuman 50 tahun penjara, James tentu saja menerima tawaran tersebut. Meski resikonya cukup berat, tapi setidaknya James itu bisa jalan-jalan keluar dari penjara jahanam ini. Dan singkat cerita, James pun dikirim ke masa lalu. Saat itu, James hanya mengenakan celana dalam serta jas hujan plastik. Lalu ia berteriak mengenai virus di tengah kerumunan orang. Hal itu pun tentu saja membuat orang-orang merasa risih sampai akhirnya James itu diamankan Satpol PP. Petugas mengira James ini mengalami gangguan jiwa, lalu ia mendatangkan seorang psikiater bernama Catherine untuk melakukan pemeriksaan. Namun sebelum memeriksa, petugas itu memperingatkan Catherine agar jangan terlalu dekat, karena saat hendak ditangkap, James itu bisa mengajar 5 petugas sekaligus. Catherine lalu bertanya, James ini sebenarnya dari mana dan kenapa James berteriak di tengah kerumunan orang.
Tapi James malah balik bertanya ini tahun berapa dan kenapa udara begitu bersih. Catherine menjawab ini tahun 1990. Hal itu pun membuat James merasa bingung karena seharusnya ia dikirim ke tahun 1996 saat pertama kali virus itu mulai disebarkan. Setelah itu, James dibawa ke rumah sakit jiwa. Sampai di sana, James dimandikan dengan bersih, kemudian dibiarkan bergabung dengan pasien lainnya. Di tempat itu, James berkenalan dengan seorang pria bernama Jeffrey yang dibintangi Brad Pitt saat masih muda. Nah, saat itu Brad Pitt memang belum setenar sekarang dan merupakan artis yang memiliki level ketenaran di bawah Bruce Willis. Entah apa yang membuat Jeffrey dirawat di rumah sakit jiwa ini. Namun yang pasti, setiap ada pasien baru, suster cowok akan mempercayakan mereka kepada Jeffrey untuk diajak berkeliling serta berkenalan dengan pasien lainnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang sebelumnya punya profesi sebagai seorang pengadil. Tapi ia terkena azab gangguan mental gara-gara selalu memvonis ringan para koruptor. Sore harinya, James dibawa menemui para dokter. Setiap ada pasien baru, para dokter akan melakukan evaluasi untuk memastikan apakah pasien tersebut benar-benar gila atau hanya berpura-pura gila agar terbebas dari hukuman, seperti yang dilakukan para koruptor. James selalu berkata bahwa dirinya itu tidak gila, bahkan ia memiliki informasi penting bagi keselamatan dunia. Karena itu, ia sengaja pergi ke masa lalu untuk mencari organisasi bernama 12 Monkeys, yang diduga sebagai penyebar virus mematikan yang nantinya akan memusnahkan 5 miliar penduduk bumi. Bencana itu sendiri dimulai dari tahun 1996 dan puncak kepunahan manusia adalah tahun 1997. Bahkan populasi manusia di tahun James hidup saat ini hanya tersisa 1% saja. Nah, para dokter itu tentu saja tidak ada yang pernah mendengarnya. Karena saat ini adalah tahun 1990, jauh sebelum organisasi 12 monyet dibentuk. Army of the 12 monkeys. Who would you call? Who would straighten everything out? Lalu Dr. Monde bertanya, apakah James bisa menyelamatkan manusia? James berkata tidak, karena kejadian itu sudah terjadi. Dan untuk membuktikan perkataannya, James ingin meminjam telepon untuk menghubungi nomor yang diberikan para ilmuwan masa depan. Tapi ketika dihubungi, nomor itu ternyata milik sebuah keluarga kecil dan bukan nomor para ilmuwan. Ya, karena memang nomor itu baru terdaftar di tahun 1996. Malam itu, James memeriksa setiap pintu dan jendela, mencari celah untuk kabur keluar. Tapi Jeffrey mengatakan hal itu mustahil karena rumah sakit ini dijaga sangat ketat. Akan tetapi, Jeffrey punya seorang kenalan yang bisa membantunya keluar dari sini. Ayahnya adalah seseorang yang berpengaruh dan ia akan mengirim anak buahnya untuk membebaskannya. Tapi setelah mengatakan hal tersebut, Jeffrey malah terus mengoceh dan membuat keributan. Sampai-sampai membuat pasien lain ketakutan dan suster cowok terpaksa mengeluarkannya dari kamar. Hampir 1 minggu lamanya, James terjebak di rumah sakit jiwa ini. Tapi untungnya para pasien gila itu tidak banyak tingkah dan mengganggunya. Sampai akhirnya Jeffrey si pembuat onar dikeluarkan dari kamar khusus dan kembali berbuat keonaran di tengah-tengah pasien. Nah, saat para suster cowok itu masuk ke dalam untuk menenangkannya, James memanfaatkan keadaan itu untuk keluar lalu naik lift pergi ke lantai 2. Para perawat yang udah berjaga di ujung lorong berhasil menghentikannya lalu mengurungnya di kamar khusus dalam keadaan terikat dan terbius. And he was fully sedated. Namun anehnya, ketika Dr. Monde hendak memeriksanya, James menghilang secara misterius. Yang ternyata, para ilmuwan masa depan memanggil James kembali ke waktu yang sebenarnya. Para ilmuwan tersebut mengaku terjadi kesalahan teknis yang membuat James terdampar ke tahun 1990. Namun perjalanan itu nampaknya tidak sia-sia. Karena ketika mereka membaca rekaman perjalanan James saat berada di rumah sakit jiwa, mereka melihat sebuah tayangan televisi yang memperlihatkan bahwa organisasi 12 Monkeys adalah organisasi pencinta binatang yang berambisi membebaskan semua satwa di kebun binatang. Dan meski saat itu 12 Monkeys bukan organisasi berbahaya, tapi tidak menutup kemungkinan organisasi itu kemudian menyimpang dari tujuan awalnya. Nah, saat mereka menunjukkan foto anggota organisasi tersebut, James mengenali salah satunya yang tak lain adalah Jeffrey, si pasien yang ia temui di rumah sakit jiwa. Para ilmuwan tersebut kemudian mengirim James kembali ke masa lalu. Tapi kali ini James tidak sendirian, melainkan ditemani tahanan lain bernama Jose.
Nah, sialnya James lagi-lagi tidak mendarat di tempat yang benar, tapi malah muncul di tengah-tengah perang dalam keadaan tanpa busana. Meski begitu, nasibnya masih lebih baik dari Jose yang terluka parah terkena ledakan. Sampai akhirnya seorang tentara menembak kaki James yang mencoba melarikan diri. Scene kemudian pindah ke tahun 1996. Dr. Catherine yang sebelumnya menangani James sedang memberikan ceramah mengenai teori sebuah ramalan. Pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1362, ada seorang pria misterius tiba-tiba muncul di sebuah desa kecil. Pria itu menyebutkan sebuah ramalan mengerikan tentang bencana yang akan terjadi sekitar 600 tahun ke depan. Bencana itu memang benar-benar terjadi, di mana saat itu terjadi wabah penyakit yang melanda sebagian dunia. Tapi Catherine menolak bencana itu terjadi karena sebuah ramalan, melainkan karena wabah penyakit itu sendiri. Kemudian di tahun 1917 saat terjadi Perang Dunia Pertama, ada seorang pria gila mengklaim dirinya berasal dari masa depan mengatakan sesuatu tentang virus yang akan memusnahkan umat manusia, yang dimulai tahun 96 hingga puncaknya di tahun 97. Akan tetapi mereka yang saat itu mendengarnya hanya bisa tertawa, karena saat ini adalah tahun 96 di mana bencana itu tidak terjadi. Namun anehnya, ketika pria itu hendak dibawa ke rumah sakit jiwa, pria itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perjalanan waktu James kali kedua adalah ke tahun 1917 di mana sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Dan perkataan James saat itu tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu peristiwa aneh selama perang terjadi. He claimed that he had come from the future. We call the Cassandra complex. Lalu Catherine memberikan contoh lain yang masih berkaitan dengan ramalan, yaitu penderitaan yang disebut Cassandra Complex. Dalam sebuah legenda Yunani, Cassandra dikutuk mengetahui masa depan. Namun meski begitu, tidak ada satu orang pun percaya ketika Cassandra meramalkan suatu kejadian. Karena itu, Cassandra akhirnya mengalami penderitaan yang begitu dalam selama hidupnya. I think Dr. Rayleigh. Selesai acara, seorang penggemar fanatik akan teori kiamat bernama Peter mendatanginya. Peter mengingatkan bahwa tidak seharusnya Dr. Catherine meremehkan pandangan seorang peramal. Pasti ada penjelasan di balik ramalan tentang masa depan, terutama ramalan tentang hari kiamat. Meski tidak ada yang bisa membuktikan kapan kiamat itu terjadi, tapi ia meyakini bahwa suatu saat nanti bumi tidak mampu bertahan karena kelebihan populasi, polusi yang semakin parah, penciptaan senjata nuklir, bahkan perilaku kejahatan yang tidak terkontrol. Ramalan-ramalan di masa lalu sebenarnya adalah bentuk peringatan pada manusia, agar manusia lebih menjaga bumi demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Meski terdengar sangat meyakinkan, tapi Catherine gak peduli lalu pergi keluar gedung. Ketika Catherine hendak masuk ke dalam mobil, seorang pria tiba-tiba menyergapnya dari belakang, lalu memaksa Catherine menjalankan mobilnya menuju suatu tempat di Philadelphia berdasar peta yang dimilikinya, yang rupa-rupanya pria itu adalah James. Jadi setelah berulang kali nyasar ke waktu yang salah, James kali ini berhasil pergi ke tahun 96 dan mengetahui keberadaan Catherine dari sebuah brosur. Catherine sendiri juga tidak menyangka bisa bertemu dengan James setelah menghilang secara misterius 6 tahun yang lalu. Sepanjang perjalanan, James begitu bahagia dengan keadaan tahun 96. Udara begitu bersih, orang-orang bebas bepergian di permukaan sama seperti ketika waktu ia masih kecil. Dan jauh berbeda dengan kondisi masa depan di mana manusia bertahan di bawah tanah dengan udara kotor. Malam itu, keduanya menginap di sebuah motel. Saat tidur, James bermimpi melihat suatu kejadian yang pernah ia lihat saat masih kecil, yaitu seorang pria tertembak di bandara bersama seorang wanita di sampingnya. Namun jika diperhatikan dengan seksama, James menyadari bahwa wanita itu sangat mirip dengan Catherine. Dan saat James terbangun, ia memberitahu Catherine kalau ia baru saja memimpikannya. Hanya saja rambutnya itu sedikit berbeda. Nah, saat James keluar untuk mencari makanan, Catherine melihat berita di televisi yang memberitakan hilangnya dirinya. Seorang saksi mata melihat Catherine pergi bersama seorang pria botak. Selain itu, rekannya yang bekerja di rumah sakit jiwa juga sempat melihat James berlalu lalang di depan rumah sakit, yang sepertinya James memang sengaja mencari Catherine. Karena itu, pihak kepolisian menyebarkan wajah James agar siapapun yang melihatnya berhati-hati, karena James punya riwayat kekerasan serta segera melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Pagi itu, keduanya kembali melanjutkan perjalanan.
James kemudian menceritakan alasannya kembali ke masa ini, yaitu menemukan keberadaan organisasi 12 monyet yang diduga penyebar virus mematikan. Misi utamanya adalah menemukan virus itu sebelum bermutasi, kemudian dibawa ke masa depan untuk membuat vaksinnya. Dan sesuai informasi dari para ilmuwan, wabah itu mulai muncul sekitar 1 bulan ke depan. Saat orang-orang pertama kali terinfeksi, mereka mengira hanya mengalami demam biasa. Sebelum akhirnya semua orang menyadari bahwa peradaban manusia diambang kepunahan. Tapi virus tersebut sebenarnya bukanlah ketakutan pertama di dalam hidupnya. Suatu ketika saat James masih kecil, ia bersama Aldo dan Caesar bermain peta umpet. Namun di tengah permainan, Aldo memberitahu kalau Caesar kecemplung sumur tanpa tahu apakah ada yang akan menolongnya atau tidak. Yang ternyata Aldo dan Caesar cuma ngeprank setelah mengetahui Caesar bersembunyi di sebuah lumbung. Sampai di sebuah kota, James melihat gambar 12 Monkeys di beberapa bangunan yang membuatnya yakin organisasi tersebut memang bersarang di kota ini. James mengikuti kemana arah gambar-gambar itu ditempel. Masuk ke sebuah terowongan, James malah diserang preman. Untungnya, James berhasil merebut senjatanya lalu menembak begundal tersebut. Mereka kemudian menemukan sebuah toko dengan patung babi di atasnya, sama seperti yang diperlihatkan para ilmuwan di masa depan. James merasa ada petunjuk di toko tersebut, lalu bertanya pada orang-orang di dalam apa yang mereka ketahui tentang organisasi 12 monyet sambil mengacungkan senjatanya. Dalam keadaan terdesak, James mendengar mereka berbisik-bisik menyebut nama Jeffrey, pasien rumah sakit jiwa yang dulu pernah sekamar dengan James. James sangat yakin Jeffrey yang mereka maksud adalah Jeffrey si gila, karena ilmuwan masa depan juga memperlihatkan Jeffrey tergabung dalam organisasi 12 Monkeys. Nah, jadi rupa-rupanya ayah Jeffrey adalah seorang ahli virologi pemenang hadiah Nobel. Dan saat ini Jeffrey bekerja sebagai pengawas di laboratorium sang ayah, tempat di mana ia melakukan eksperimen dengan menyuntikkan berbagai macam virus ke tubuh hewan untuk kepentingan penelitian. Namun sebenarnya Jeffrey dan teman-temannya adalah kelompok pencinta hewan. Ia sengaja bekerja di lab sang ayah hanya untuk memastikan hewan di lab tidak tersakiti. Maka dari itu, Jeffrey dan 11 orang lainnya membentuk sebuah organisasi rahasia yang disebut 12 Monkeys. Setelah mendapat informasi tersebut, James meminta Catherine mengantarnya ke rumah Jeffrey. Awalnya Catherine menolak setelah mengetahui ayah Jeffrey adalah ahli virus terkenal. Lagi pula, Catherine belum bisa mempercayai semua omongan James dan menganggap James hanya menghubung-hubungkan bencana virus karangannya dengan ayah Jeffrey. Lalu tanpa sengaja, Catherine melihat luka di kaki James yang ia dapat ketika James nyasar di tengah-tengah Perang Dunia Pertama beberapa hari yang lalu. Yang ternyata peluru di kaki James sama sekali belum dikeluarkan sejak terkena tembakan. Sebagai seorang dokter, Catherine tentu saja tidak bisa membiarkan James terus-terusan menahan rasa sakit, lalu memutuskan menepi untuk mengeluarkan peluru tersebut dari kakinya. Namun setelah selesai, James malah membuat Catherine pingsan lalu menguncinya di dalam bagasi. Dan di malam harinya, James mengendap-endap masuk ke rumah Jeffrey yang kebetulan lagi ada acara jamuan makan malam. Salah satu petugas menghampiri Jeffrey melaporkan ada seseorang mencarinya. Dan saat bertemu dengan James, Jeffrey mengaku tidak mengenalnya. Tapi ketika James menyebut soal 12 Monkeys, Jeffrey berubah pikiran lalu mengajaknya bicara empat mata. James lalu bertanya apakah Jeffrey ingat tentang bencana virus yang pernah ia ceritakan di rumah sakit jiwa. Ia curiga virus itu ada kaitannya dengan virus penelitian milik ayahnya yang belum lama ini memenangkan hadiah Nobel. Jika virus itu sampai bermutasi kemudian menyebar, maka dipastikan umat manusia akan menghadapi kepunahannya. Namun, sebagai pencinta binatang, Jeffrey justru senang mendengar kabar tersebut. Gara-gara manusia, banyak hewan tak bersalah disiksa demi penelitian. Petugas keamanan yang mendengar mereka berdua bertengkar berusaha menangkap James. Untungnya, James berhasil menghindar lalu segera kabur dan kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Catherine. Melihat James kembali dalam keadaan berdarah, Catherine bertanya apakah James baru saja membunuh seseorang. James berkata kalau ia baru saja membunuh 5 miliar manusia karena gagal mendapat informasi tentang virus. Karena itu, Catherine menganggap James mengalami gangguan mental gara-gara imajinasi berlebihan mengenai bencana kepunahan manusia. Dan sialnya, aksi James di kediaman Jeffrey membuat polisi menemukan jejaknya. Catherine berlari ke arah mobil untuk membunyikan klakson. Namun saat ia berbalik, James sudah menghilang entah kemana.
Esok harinya, Catherine menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Mereka bertanya apakah James membunuh seseorang di Philadelphia. Catherine mengatakan James terpaksa melakukannya karena penjahat itu hendak melukainya. Namun jika dilihat kondisinya, Catherine yakin James mengalami gangguan mental parah, bahkan menyebut dirinya berasal dari masa depan. Selesai diperiksa, Catherine diantar ke rumah, dan kebetulan keluarganya itu sedang menonton berita tentang penculikan dirinya. Lalu muncul sebuah berita tentang penyelamatan dramatis seorang anak kecil di sebuah sumur, yang ternyata hanya sebuah prank, di mana Caesar sebenarnya tidak kecemplung sumur, melainkan bersembunyi di sebuah lumbung. Catherine yang mendengarnya pun begitu terkejut, karena berita itu sama persis dengan apa yang diceritakan James di hari sebelumnya. Saat ini, James sudah berada di masa depan, tepatnya di sebuah rumah sakit, setelah beberapa hari pingsan karena efek dari perjalanan waktu. Ketika sadar, James melihat para ilmuwan datang menjenguk serta memberinya selamat, karena James melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jadi malam itu, James tiba-tiba menghilang karena para ilmuwan sengaja menariknya kembali ke masa depan agar James tidak ditangkap polisi. James selalu menginformasikan segala temuannya selama berada di masa lalu, mengenai siapa saja yang terlibat serta dugaan dari mana asal-usul virus tersebut serta siapa penciptanya. Para ilmuwan berkata, pertama kali virus itu terdeteksi di dunia adalah tanggal 27 Desember tahun 96, di mana ada kemungkinan virus itu sudah disebar 2 minggu sebelumnya, dimulai dari wilayah Philadelphia, San Francisco, dan berbagai tempat di seluruh dunia. Hanya saja, James saat ini merasa kebingungan sebenarnya semua yang ia alami ini nyata atau tidak, yang mungkin saja dikarenakan efek samping dari perjalanan waktu itu sendiri. Sementara di tahun 96, Catherine menemui Dr. Monday, lalu menceritakan beberapa hal tentang James, terutama cerita saat dirinya masih kecil, yang membuatnya berpikir jangan-jangan James memang berasal dari masa depan. Tapi Dr. Monday malah menertawakannya. Catherine adalah seorang psikiater, sudah tentu ia bisa membedakan mana hayalan dan mana kenyataan. Lagi pula, James punya riwayat kekerasan dan menganggap James hanyalah psikopat kurang kerjaan. Esok paginya, Catherine ditelepon detektif untuk menanyakan soal peluru yang sempat ia keluarkan dari kaki James. Hasil uji lab mengungkap kalau peluru tersebut hanya digunakan saat Perang Dunia Pertama. Lalu bagaimana bisa peluru itu bisa ada di kaki seseorang yang hidup di tahun 96? Karena itu, Catherine segera mencari slide foto yang pernah ia gunakan dalam ceramah sebelumnya. Saat itu, Catherine bercerita tentang seorang pria aneh yang berulang kali menyebut bencana virus di tengah Perang Dunia Pertama. Dan ketika Catherine memperhatikan foto itu dengan seksama, Catherine sangat yakin bahwa orang di dalam foto tersebut adalah James. Catherine kemudian menelpon ayah Jeffrey, yaitu Dr. Goines, untuk menanyakan perihal organisasi 12 Monkeys yang dipimpin anaknya. Karena organisasi tersebut nantinya akan bertanggung jawab atas kepunahan manusia menggunakan virus buatannya. Tapi Dr. Goines menyangkal Jeffrey terlibat organisasi tersebut, bahkan memberitahunya kalau Jeffrey tidak memiliki akses penelitiannya. Setelah itu, Dr. Goines memberitahu kepala ilmuwannya yang tak lain adalah Peter, bahwa seseorang yang menelponnya adalah Dr. Catherine, psikiater wanita yang ceramahnya tentang ramalan hari kiamat pernah mereka hadiri beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Catherine menyatakan bahwa dirinya tidak percaya pada ramalan, tapi anehnya tiba-tiba saja ia berbicara tentang bencana virus di masa depan dan menyangkut-nyangkutkan hal tersebut kepada Jeffrey. Peter menduga jangan-jangan Catherine termakan omongannya sendiri tentang Cassandra Effect, seseorang yang bisa melihat masa depan tapi tidak seorang pun percaya padanya. Sementara di kota, Catherine mendatangi markas 12 Monkeys, lalu meminta mereka yang ada di dalam keluar menemuinya, sambil mencoret-coret dinding dengan sebuah tulisan 5 miliar orang akan mati karena virus. Tapi di dalam, Jeffrey dan teman-temannya nggak peduli, karena mereka sedang melakukan persiapan sebelum melancarkan misi utama mereka. Namun tanpa disangka, James tiba-tiba muncul di hadapan Catherine. Tapi James malah bersikap aneh dan mengaku mengalami gangguan mental seperti yang Catherine katakan sebelumnya. James mulai tidak bisa membedakan realitas yang sebenarnya, apakah dirinya berasal dari tahun 2035 atau sebenarnya selama ini ia berasal dari tahun 96. Bahkan ia berniat menyerahkan diri pada polisi. Lalu Catherine meyakinkan bahwa James tidak mengalami gangguan mental. Semua yang ia katakan tentang perjalanan waktunya adalah benar, dan ia akan menunjukkan beberapa foto yang membuktikan perkataannya.
Setelah itu, Catherine membawa James ke sebuah hotel untuk bersembunyi, mengingat dirinya saat ini adalah buronan dan mungkin saja seseorang mengenalinya. Namun sialnya, pengelola hotel malah mematok harga sewa per jam, karena mengira Catherine dan James bukan pasangan resmi. Dan celakanya, meski Catherine sudah membayar mahal, resepsionis malah menelpon seorang mucikari lalu memberitahunya ada seorang wanita beroperasi di wilayahnya tanpa izin, dan memintanya segera datang ke hotel. Sampai di kamar, Catherine bertanya apakah James benar-benar datang dari masa depan. Cerita tentang teman masa kecilnya beberapa waktu lalu diberitakan di televisi. Selain itu, ia memiliki sebuah foto yang menunjukkan dirinya ada di tengah-tengah Perang Dunia Pertama. Lalu bagaimana dengan nomor telepon yang diberikan ilmuwan masa depan? Tahun 90, nomor itu terdaftar milik orang lain dan mungkin saja saat ini nomor itu milik para ilmuwan. Tapi James malah menyangkalnya. Menurutnya, ia hanya bermimpi tentang perang tersebut, dan saat ini ia hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu kamar yang tak lain adalah si mucikari. Tanpa basa-basi, lelaki brengsek itu menampar Catherine. Hal itu membuat James naik pitam lalu menghajarnya. Setelah itu, keduanya pergi meninggalkan hotel, lalu mencari telepon umum untuk menghubungi nomor yang diberikan para ilmuwan. Tapi ternyata saat Catherine menelponnya, ia malah tersambung ke pesan suara milik kantor jasa pembersih karpet. Fakta tersebut membuat Catherine tertawa senang sambil menyebut kalau mereka berdua mungkin saja sudah benar-benar gila. Nomor itu tidak tersambung ke para ilmuwan, yang artinya James tidak ada kaitannya dengan masa depan ataupun bencana virus apapun. Saking senangnya, Catherine sengaja meninggalkan pesan suara kepada mereka agar mereka berhati-hati pada organisasi 12 Monkeys, yaitu Asosiasi Pembebasan Satwa, dan Second Avenue adalah markas pusat rahasia dari organisasi tersebut. I can't do anything more now, I have to go. Tapi perkataan Catherine tersebut malah menyadarkan James bahwa ia memang berasal dari masa depan, karena para ilmuwan mendapat informasi tentang 12 Monkeys ini dari sebuah pesan suara misterius yang ditinggalkan seorang wanita sebelum virus itu disebarkan. Yang artinya jika diurutkan kejadiannya, semua berawal dari pesan suara yang ditinggalkan Catherine. 38 tahun kemudian, para ilmuwan menciptakan mesin waktu untuk mengirim James ke masa lalu. Tanpa sengaja, James bertemu dengan Catherine lalu bersama-sama mencari organisasi 12 Monkeys dan keberadaan virus. Dan baru saja Catherine menghubungi nomor tersebut kemudian meninggalkan pesan suara tentang 12 Monkeys. Saat ini mungkin tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghindar dari kejaran polisi. Karena itu, agar tidak dikenali orang-orang, Catherine pergi ke salon merubah warna rambutnya, lalu membelikan James rambut dan kumis palsu untuk merubah penampilannya. Lalu di malam harinya, Jeffrey bersama pasukan 12 Monkeys menculik Dr. Goines, lalu membawanya ke kebun binatang untuk membebaskan semua satwa yang ada di sana. Dan setelah melancarkan aksinya, Jeffrey mengurung Dr. Goines yang tak lain adalah ayahnya sendiri di dalam kandang. Karena rupa-rupanya Jeffrey percaya perkataan James yang menyebut ayahnya akan menyebarkan virus untuk memusnahkan umat manusia. Meskipun Dr. Goines sempat mengatakan bahwa kode akses penelitian virusnya tidak ada pada dirinya. Esok harinya, James dan Catherine pergi ke bandara berniat kabur ke luar negeri. Lalu di perjalanan, supir taksi meminta maaf jika mereka terlambat sampai tujuan, gara-gara ada sekelompok pemuda yang menyebut dirinya pasukan 12 Monkeys melepas semua satwa di kebun binatang, yang membuat mereka berkeliaran di jalanan sehingga menyebabkan kemacetan parah. Meski terlambat, tapi hal tersebut justru membuat James dan Catherine senang setelah mengetahui bahwa tujuan pasukan 12 Monkeys hanyalah membebaskan satwa di kebun binatang. Sementara Dr. Goines dikurung di dalam kandang, jadi kecil kemungkinan ia menyebarkan virus itu ke udara. Sampai di bandara, ternyata pihak kepolisian sudah berjaga di mana-mana, serta melakukan pencekalan agar keduanya tidak bisa pergi ke luar negeri. Saat masuk ke dalam, James tiba-tiba merasakan deja vu bahwa dirinya pernah berada di tempat ini, yaitu saat dirinya masih kecil. Tapi Catherine memintanya berhenti berbicara lalu pergi membayar tiket yang sudah ia pesan sebelumnya. Sementara James akan pergi ke toilet untuk memperbaiki penyamarannya. Akan tetapi James malah mencari telepon umum lalu menelpon nomor yang diberikan para ilmuwan. Tapi sayangnya tidak ada yang menjawab. James lalu meninggalkan pesan suara bahwa pelaku penyebar virus bukan 12 Monkeys melainkan orang lain. Coach, me.
Tanpa disangka, Jose muncul di hadapannya. Yang ternyata Jose berhasil selamat saat terjebak di perang karena ditarik ke masa depan oleh para ilmuwan. Kedatangannya ke masa ini adalah untuk memberitahu James bahwa para ilmuwan di masa depan sudah menerima pesan suara darinya yang mengatakan 12 Monkeys bukan pelakunya. Meski James baru saja mengirim pesan itu 1 menit yang lalu, tapi dengan adanya mesin waktu bukan lagi sebuah batasan. Dan berkat informasi yang ia sampaikan, James dianggap pahlawan di masa depan. Selain itu, jika James berhasil menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan padanya, mereka akan mengampuni James dari segala kesalahan, yaitu membunuh Catherine dengan pistol yang sudah ia persiapkan. Tapi jika James tidak mau juga tidak masalah, karena Jose bisa menggantikan James untuk melakukannya. Karena tidak ada pilihan, James terpaksa menerima perintah tersebut. Namun sebenarnya ia hanya berpura-pura agar Jose tidak membunuh Catherine. Sementara di loket, Catherine malah tanpa sengaja bertemu dengan Peter yang tentu saja tidak mengenalinya karena Catherine sudah merubah penampilannya. Lalu Catherine melihat foto Dr. Goines bersama Peter saat dirinya menerima penghargaan Nobel. Saat itulah Catherine menyadari kemungkinan keterlibatan Peter dalam penyebaran virus. Jika perkataan James benar bahwa virus terdeteksi 2 minggu ke depan, bisa jadi hari ini adalah hari di mana Peter mulai menyebarkan virus. Selain itu, Peter juga terlihat memesan tiket ke berbagai tempat sekaligus, yang membuat Catherine semakin yakin Peter akan menyebarkan virus itu ke berbagai negara sekaligus. Karena itu, Catherine buru-buru menemui James lalu bersama-sama mencari Peter untuk menghentikannya. Kemudian di tempat pemeriksaan, petugas curiga dengan barang bawaan Peter. Namun ketika kopernya dibuka, petugas hanya menemukan beberapa tabung kosong lalu bertanya kenapa tidak ada isinya. Peter berkata tabung itu sebenarnya tidak kosong, melainkan berisi sampel biologi, hanya saja tidak terlihat. Lalu Peter membuka satu tabung dan meminta petugas menciumnya jika ia tidak percaya. Tapi petugas itu tidak mempermasalahkannya, lalu membiarkan Peter masuk ke ruang tunggu. Setelah mengetahui di mana keberadaan Peter, James dan Catherine berusaha menerobos antrian serta memberitahu petugas bahwa seseorang membawa virus mematikan. Tapi petugas itu nggak peduli dan meminta mereka tetap antri di belakang sehingga terjadilah keributan. Peter yang menyadari bahwa dirinya diincar James dan Catherine berlari mencari tempat persembunyian. Nah, di saat yang bersamaan, seorang anak kecil terlihat masuk ke bandara bersama ibunya. Anak kecil itu melihat James berusaha menerobos antrian, lalu berlari mengejar pria berbaju kuning sambil mengacungkan senjata diikuti seorang wanita di belakangnya. Tapi aksi James tersebut diketahui polisi yang kemudian menembaknya hingga jatuh terkapar. Dan tidak ada yang bisa Catherine lakukan karena James meninggal saat itu juga. Lalu dari kejauhan, Catherine melihat seorang anak kecil sedang menatap dirinya dengan mata berkaca-kaca. Catherine menyadari bahwa anak kecil itu tak lain adalah James saat dirinya masih kecil, di mana kejadian penembakan itu sangat membekas dalam ingatan James serta menimbulkan trauma mendalam hingga ia tumbuh dewasa. Saat ini Peter sudah berada di dalam pesawat duduk bersama seorang wanita parubaya bernama Jonas, yang jika diperhatikan wanita itu merupakan salah satu ilmuwan di masa depan yang mengirim James ke masa lalu untuk menghentikan penyebaran virus. Jonas lalu bertanya apa yang baru saja terjadi di bandara. Kenapa perilaku manusia semakin tidak terkendali, bahkan terang-terangan mencoba melakukan pembunuhan di hadapan banyak orang. Apakah mungkin ini adalah pertanda bahwa populasi manusia terancam karena ulahnya sendiri? Peter pun sependapat dengan perkataannya, karena Peter meyakini bahwa suatu saat nanti bumi tidak akan mampu bertahan karena kelebihan populasi, yang berujung pada polusi yang semakin parah, peperangan di mana-mana sebagai imbas dari perilaku manusia yang tidak terkontrol. Lantas, apakah James berhasil menghentikan bencana kepunahan manusia? Jawabannya adalah tidak. Karena jika melihat adegan terakhir di mana Peter berhasil lolos, sudah pasti Peter akan pergi ke berbagai negara untuk menyebarkan virus. Nah, sementara Jonas yang bertemu dengannya adalah Jonas dari masa depan, karena ia sudah terlihat tua sama persis dengan kondisinya di tahun 2035. Ada kemungkinan Jonas sengaja mengirim James ke masa lalu bukan untuk menghentikan penyebaran virus, melainkan hanya untuk menemukan siapa penyebar virus lalu membantunya melancarkan aksinya. Karena menurutnya memusnahkan manusia adalah solusi terbaik untuk mengembalikan bumi seperti sedia kala. Jadi bisa dibilang Jonas selama ini hanya memperalat James demi kepentingan dirinya sendiri, tanpa mengetahui bahwa penderitaan James dimulai sejak ia menyaksikan tragedi yang baru saja dilihatnya.
Di lain sisi, Peter adalah seorang yang fanatik tentang ramalan hari kiamat. Keinginannya untuk memusnahkan manusia sebenarnya sudah terlihat ketika ia menghadiri ceramah Catherine. Ditambah, Dr. Goines mempercayakan penelitian virus kepada Peter sebagai kepala ilmuwannya. Namun justru hal itulah yang membuat Peter mendapat jalan untuk mewujudkan keinginan jahatnya. Lalu bagaimana dengan James kecil? Tentu saja James belum menyadari bahwa kejadian mengerikan yang ia lihat adalah takdirnya. James kecil akan tumbuh dewasa dan di tahun 2035 ia akan berada di kota bawah tanah, lalu para ilmuwan mengirimnya ke masa lalu. Dan setelah itu teman-teman bisa menemukan kelanjutan kisah James dengan mengulang video ini dari awal. Karena kisah hidup James akan begitu seterusnya. Dan salah satu penyebab kenapa permukaan bumi dihuni hewan liar dan buas tak lain adalah gara-gara ulah 12 Monkeys yang membebaskan semua satwa di kebun binatang, sehingga manusia terpaksa hidup di bawah tanah selama puluhan tahun. Film ini mengandung pesan bahwa kejadian di masa lalu tidak bisa diubah, karena kejadian yang sama akan tetap terjadi. Dan itulah alur film 12 Monkeys. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.